Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 8, di mana materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah mengidentifikasi peristiwa pada teks bacaan. Nah, ketika kita membaca teks bacaan itu kan sebenarnya ada banyak peristiwa ya. Nah, oleh karenanya itu di pembelajaran ini kita coba mengidentifikasi peristiwa yang ada pada bacaan. Kemudian materi yang kedua adalah air tanah dan air permukaan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada ilmu pengetahuan alam, dan kedua materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 1 kali ini dengan baik. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang saat ini menyaksikan video pembelajaran ini, silakan simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas materi-materi yang tadi sudah saya utarakan dengan baik. Materi pertama adalah mengidentifikasi peristiwa pada teks bacaan. Materi ini adalah merupakan materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Setiap bacaan, kalau kita perhatikan dan kita cermati ya, setiap bacaan yang kita baca memberikan informasi tentang suatu peristiwa. Cara untuk memahami informasi yang terkandung dalam bacaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau kita mau memahami bacaan yang kita baca, maka caranya salah satu diantaranya adalah dengan cara mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kita dapat melakukan mengidentifikasi peristiwa tersebut dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu apa, bahasa Inggrisnya what ya, 5W yang tadi saya sudah utarakan, siapa, who, kapan, when, di mana, where, mengapa atau kenapa, why, dan bagaimana, how. Nah, ini adalah bentuk rumusan dari 5W plus 1H. Kalau kita perhatikan atau kita hitung ya, 5W ini terdiri dari what, who, when, where, dan why. Sedangkan 1H itu kita menggunakan rumus how. Dengan menggunakan cara tersebut, nah cara ini maksudnya 5W plus 1H, kita akan lebih mudah untuk memahami isi dari informasi yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, gimana nih kira-kira nih? Sudah terbayang nggak kamu kalau ketika membaca bacaan nanti kamu menggunakan rumus ini? Jadi setiap bacaan yang sebelumnya kamu sudah baca minimal sekali ya, kemudian kamu tentukan dengan pakai rumus 5W plus 1H. Nah, dengan cara ini kamu akan lebih cepat mengidentifikasi peristiwa atau mencari ide pokok yang ada pada bacaan tersebut. Mudah-mudahan kamu bisa mempraktekkan dan menerapkan ketika kamu membaca sesuatu, apapun bacaan itu ya, terutama pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu air tanah dan air permukaan. Di pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 8 ini kan cuma hanya 2 materi ya kita akan pelajari. Yang tadi adalah mengidentifikasi ya, yang kedua adalah air tanah dan air permukaan. Materi yang kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Air merupakan sumber kehidupan makhluk, termasuk manusia. Tanpa air, manusia, hewan, dan tanaman tidak akan hidup. Air di bumi digolongkan menjadi 2 macam, yaitu air permukaan dan air tanah. Jadi kalau kita perhatikan, air itu di bumi tempat kita hidup dan tinggal itu tergolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah air permukaan, kita bahas. Nah, air permukaan adalah air yang
berada pada permukaan bumi dan tidak terserap ke dalam tanah. Adapun macam-macamnya atau contoh-contoh yang termasuk ke dalam air permukaan adalah satu, danau. Nah, ini sering kita kunjungi ya, atau kita singgahi ketika kita merasa penat, mau refreshing, maka kita pergi ke danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Danau bermanfaat untuk usaha perikanan, tempat rekreasi, penyuplai kebutuhan air, dan lain-lain. Umumnya ini danau itu relatif luas ya, karena dia menampung air ya untuk kebutuhan beberapa daerah yang ada di tempat itu, atau tempat di mana air berkumpulnya, air dari masing-masing alirannya. Ini adalah danau yang pertama, dan danau termasuk air permukaan. Yang kedua, sungai. Nah, kalau kita mendengar kata sungai, mungkin banyak di Indonesia memiliki sungai ya, dan kita juga sering melihat sungai-sungai yang ada di Indonesia. Sungai adalah daratan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya, yang merupakan tempat mengalirnya air dari hulu sampai ke muara. Adapun manfaat dari sungai, kalau di sini kan terlihat hanya satu ya, manfaatnya untuk irigasi. Padahal kalau kita perhatikan, sungai itu banyak manfaatnya, antara lain misalkan selain dari irigasi ya, penampung air hujan, untuk pembangkit listrik tenaga air, kemudian sebagai sarana transportasi. Nah, contoh transportasi sebagai sarana transportasi adalah misalkan kalau kita ke Pulau Kalimantan, nah mereka menggunakan sungai itu sebagai sarana transportasi menggunakan sampan. Dan aktivitas-aktivitas yang lain yang sering kita lihat ya di sungai, bisa berenang dan lain-lain, itu kalau masyarakat tinggal di daerah tepi sungai. Kemudian kita lanjutkan contoh atau macam-macam dari air permukaan. Selain dua hal ini adalah rawa. Rawa adalah daratan yang rendah dan digenangi oleh air, yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah atau sepanjang tepi pantai. Nah, kalau kita tinggal di daerah Jakarta Utara, ini kita banyak nih menemukan rawa-rawa yang dulunya rawa, bahkan sekarang menjadi tempat objek wisata. Nah, termasuk salah satunya adalah Ancol. Mungkin kalau dahulu belum dibangun, nah Ancol itu bagian dari rawa yang ada di pinggir atau tepi pantai. Kemudian yang keempat adalah laut. Laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan mengandung garam. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Manfaat laut, kalau kita simak dan kita perhatikan di sini, sebagai jalur transportasi antar pulau, bahkan antar negara. Kalau antar pulau itu contohnya adalah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, itu ada dipisahkan oleh laut, makanya di sini sebagai jalur transportasi yang menghubungkan dua pulau. Selain dari sebagai jalur transportasi, sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat yang kita rasakan dari laut. Selain jalur transportasi, laut juga menyimpan kekayaan yang ada di dalamnya. Kemudian juga seperti jenis ikan dan hewan. Kemudian juga selain itu sebagai tempat barang tambang. Kalau kita lihat ya, pengeboran minyak bumi yang di tengah-tangah laut itu juga termasuk yang adanya di laut, serta kekayaan alam lainnya. Dan ini adalah manfaat laut yang kita rasakan hingga saat ini kita menerimanya. 4 hal ini adalah 4 contoh atau macam-macam dari air permukaan. Kalau kita ulang ya, yang pertama adalah danau, kedua sungai, ketiga rawa, dan keempat adalah laut. Kemudian kita lanjutkan ke
Yang kedua ya, selain air permukaan, kita juga mengenal yang namanya air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Kenapa sangat vital? Karena manusia itu membutuhkan air sangat luar biasa butuhnya. Bayangkan kalau manusia tidak makan seminggu, mungkin masih hidup, tapi kalau tidak minum selama 1 minggu, maka bisa jadi otomatis manusia itu akan merasakan kematian atau mendapatkan kematian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air antara lain, pertama adalah tekstur tanah. Nah, di sini pengaruh tekstur tanah ini sangat penting ya, karena kemampuan air dipengaruhi salah satunya adalah tekstur tanah. Tanah-tanah bertekstur kasar mempunyai daya menahan air yang lebih kecil daripada tanah yang bertekstur halus. Oleh karenanya, tanaman yang ditanam pada tanah pasir umumnya lebih mudah mengalami kekeringan daripada tanah-tanah bertekstur lempung atau liat. Jadi pengaruh nih tekstur tanah. Tanah yang kering atau tanah yang gembur juga mempengaruhi. Yang kedua adalah curah hujan. Dengan curah hujan yang banyak membuat cadangan air tanah juga banyak. Contohnya nih, ketika musim hujan sumur warga banyak airnya. Jadi kalau musim hujan sumur warga banyak airnya, begitu juga di sungai, danau, dan rawa. Berbeda ketika musim kering atau musim kemarau, banyak sumur-sumur yang mengering. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah material bebatuan, material batuan. Batuan memiliki sifat tidak menyerap air dan biasanya air meresap melalui celah-celah bebatuan. Tanah yang mengandung banyak batuan dapat menyimpan air tanah sehingga relatif bertahan lama dalam tanah. Nah, ini adalah yang ketiga ya, material batuan. Kemudian yang keempat adalah vegetasi. Vegetasi berupa tanaman yang ada di permukaan tanah, misalnya pepohonan. Jadi kalau ada vegetasinya bagus, pepohonannya banyak, maka tanaman tersebut memiliki fungsi menyerap air hujan dan menyimpannya. Apabila suatu wilayah banyak pepohonan, ya, maka air tanah yang tersimpan juga banyak dan menjadi air cadangan ketika musim kemarau datang. Jadi kalau vegetasinya banyak ya, bagus, maka banyak tumbuhan atau tanaman yang tumbuh sehingga kecukupan air yang ada di bawahnya permukaan tanah tersebut banyak sehingga tidak mengalami masalah ketika musim kering atau kemarau. Yang kelima adalah topografi. Topografi ini adalah bentuk permukaan buminya. Ada yang datar, ada yang bergunung-gunung. Nah, topografi mempengaruhi penyerapan air pada tanah. Air akan cepat terserap oleh tanah dan penyerapannya merata jika topografinya datar. Kalau topografinya lereng, air yang terserap oleh tanah akan lebih sedikit karena bergerak bebas atau mengalir. Sedangkan topografi yang cekung, apabila ada air, maka tanah di bawahnya akan jenuh oleh air dan bahkan berlebihan, atau biasa dikenal dengan air akan menggenang. Itu kalau topografinya cekung yang bentuknya adalah danau. 5 hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air yang ada di bumi ini. Jadi kamu bisa membedakan ya, dan bisa menyebutkan nanti akhirnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air yang ada di bumi ini. Dan inilah materi yang kedua ya, dan bagian kedua juga pada air permukaan dan air tanah. Setelah kita
menyaksikan dan memperhatikan serta menyimak ya materi-materi yang tadi kita bahas, coba kamu silahkan sekarang ini kamu kerjakan soal-soal latihan berikut, yang dimana soal ini adalah diambil dari soal latihan yang ada pada materi pembelajaran ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan jawaban kemampuan kamu sendiri, tanpa harus meminta bantuan dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 8 yang dapat saya berikan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.